Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Apriliani. Saya dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam matematika diskrit, yaitu Shortest Path Algorithm atau disingkat dengan SPA. Shortest Path Algorithm atau disingkat dengan SPA merupakan metode pencarian lintasan terpendek pada sebuah graf bersambung, berarah, dan beruntai. Untuk pencarian lintasan terpendek dari sebuah graf bersambung dan berarah, dapat digunakan perhitungan cara manual atau dengan melalui komputer. Beberapa macam persoalan lintasan terpendek, antara lain yang pertama ada lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu, yang kedua ada lintasan terpendek antara semua pasangan simpul, yang ketiga ada lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain, dan yang terakhir ada lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Contoh aplikasi pada graf. Contoh terapan pencarian lintasan terpendek, misalnya simpul pada graf dapat merupakan kota, sedangkan sisi menyatakan jalan yang menghubungkan dua buah kota. Bobot sisi graf dapat menyatakan jarak antara dua buah kota atau rata-rata waktu tempuh antara dua buah kota. Apabila terdapat lebih dari satu lintasan dari kota A ke kota B, maka persoalan lintasan terpendek dari sini adalah menentukan jarak terpendek antara waktu tersingkat dari kota A ke kota B. Dari peta tersebut terlihat bahwa banyak jalan yang bisa ditempuh. Dalam hal ini, posisi rumah penulis ada di A, menuju ke ITB dalam peta ini dilambangkan dengan kota B. Tentunya dalam menuju ke tempat tujuan selalu ingin dicari manakah jalur yang paling cepat dan pendek untuk ditempuh. Asumsi bahwa tidak ada kemacetan yang terjadi dan dengan menggunakan kecepatan yang sama pada tiap jalur yang dilalui. Peta di samping dilihat sebagai graf berbobot di mana simpul-simpul dilambangkan dengan kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan bobot yang tertulis di peta adalah jarak penulis ukur dengan menggunakan bantuan Google Earth dan Google Maps dalam satuan kilometer atau km. Setiap simpul ke simpul yang lainnya sudah diukur jaraknya oleh penulis, tinggal dipergunakan bobot tersebut sesuai keperluan. Cara kerja algoritma S-Dijkstra. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama menginisialisasi titik awal dan jarak tiap node, yang kedua ada memberikan bobot sama dengan 0 untuk node awal, keberangkatan dan bobot sama dengan infinity atau tak hingga untuk node yang lainnya. Yang ketiga ada memberikan label node keberangkatan pada node awal dan label belum terlewati pada node-node lainnya. Keempat ada menghitung jarak dari awal ke node tetangganya, lalu node dengan jarak terkecil diberi label node terlewati. Yang kelima ada simpan jarak terakhir yang bobotnya paling minimal. Yang keenam ada set node belum terlewati dengan jarak terkecil dari node keberangkatan sebagai node keberangkatan. Yang terakhir ada bila semua node sudah terlewati maka selesai dan jarak terpendek adalah jarak terakhir yang bobotnya minimal. Jika tidak maka akan kembali ke langkah 4. Ada contoh gambar cara kerja algoritma S-Dijkstra dalam mencari rute terpendek dalam sebuah graf berbobot. Graf berbobot dengan node A sebagai keberangkatan dan node Z sebagai tujuan. Di bawah ini menunjukkan bahwa simpul A sebagai node awal mempunyai jarak sama dengan 0, lalu pada node lainnya kita beri jarak sama dengan infinity atau tak hingga. Perhatikan nilai jarak pada node A, B, C, D, E, Z karena node A yang memiliki jarak terkecil sama dengan 0, maka node A kita jadikan sebagai node keberangkatan. Kemudian dari node A kita hitung jarak terpendek ke node tetangga yaitu node C dan node B. Yang pertama dari node A ke node B adalah 0 plus 4 sama dengan 4. Lalu kita bandingkan dengan jarak sementara pada B. Karena 4 lebih kecil dari infinity atau tak hingga, maka nilai jarak pada B kita ganti menjadi 4. Berikutnya dari node A ke node C adalah 0 plus 2 sama dengan 2. Lalu kita bandingkan dengan jarak sementara pada C, karena 2 lebih kecil dari tak hingga, maka nilai pada jarak C kita ganti menjadi 2. Rute sementara adalah A seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Perhatikan nilai node B, C, D, E, Z, karena node C yang memiliki jarak terkecil sama dengan 2, maka node C kita jadikan sebagai node keberangkatan, seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah.
Kemudian dari node C kita hitung jarak terpendek ke node tetangga yang belum terlewati, yaitu node B dan node D dan node E. Yang pertama adalah dari node C ke node B adalah 2 plus 1 sama dengan 3. Lalu kita bandingkan dengan jarak sementara pada B, karena 3 lebih kecil dari 4, maka nilai jarak pada B kita ganti menjadi 3. Berikutnya dari node C ke node D adalah 2 plus 10 sama 2 plus 8 sama dengan 10. Lalu kita bandingkan dengan jarak sementara pada D, karena 10 lebih kecil dari tahingga, maka nilai jarak pada D kita ganti menjadi 10. Berikutnya dari node C ke node E adalah 2 plus 10 sama dengan 12. Lalu kita bandingkan dengan jarak sementara pada E. Karena 12 lebih kecil dari tahingga, maka nilai jarak pada E kita ganti menjadi 12. Rute sementara adalah A dan C, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Perhatikan nilai node B, D, E, Z. Karena node B yang memiliki jarak terkecil 3, maka node B kita jadikan sebagai node keberangkatan. Kemudian dari node B kita hitung jarak terpendek ke node tetangga yang belum terlewati, yaitu node D. Dari node B ke node D adalah 3 plus 5 sama dengan 8. Lalu kita bandingkan dengan jarak sementara pada D, karena 8 lebih kecil dari 10, maka nilai jarak pada D kita ganti menjadi 8. Rute sementara adalah A, C, B, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Perhatikan node D, E, Z. Karena node D yang memiliki jarak terkecil 8, maka node D kita jadikan sebagai node keberangkatan. Kemudian dari node D kita hitung jarak terpendek ke node tetangga yang belum terlewati, yaitu node E dan node Z. Yang pertama adalah dari node D ke node E adalah 8 plus 2 sama dengan 10. Lalu kita bandingkan dengan jarak sementara pada E, karena 10 lebih kecil dari 12, maka nilai jarak pada E kita ganti menjadi 10. Berikutnya dari node D ke node Z adalah 8 plus 6 sama dengan 14. Lalu kita bandingkan dengan nilai pada Z, karena 14 lebih kecil dari infinity, maka nilai jarak pada Z kita ganti menjadi 14. Rute sementara adalah A, C, B, dan Z. A, C, B, dan D, seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas. Perhatikan node E dan Z, karena node E yang memiliki jarak terkecil, maka 10. Maka node E kita jadikan sebagai node keberangkatan. Kemudian dari node E kita hitung jarak terpendek ke node tetangga yang belum terlewati, yaitu node Z, yaitu 10 plus 3 sama dengan 13. Lalu kita bandingkan dengan jarak sementara pada Z. Karena 13 lebih kecil dari 14, maka nilai jarak pada Z kita ganti menjadi 13. Rute sementara adalah A, C, B, D, dan E. Perhatikan node Z, karena node Z adalah node yang belum terlewati, yang mempunyai nilai terkecil, dan juga sebagai node tujuan dan jaraknya sudah ditemukan, yaitu 13, maka node Z kita set sebagai node terlewati. Maka rute terpendek dari node A ke node Z adalah A ke C ke B ke D ke E, dan terakhir tujuannya ke Z. Dengan nilai 2 plus 1 plus 5 plus 2 plus 3 sama dengan 13. Masalah shortest path dalam kasus pengangkutan kontainer sampah. Untuk analisis sistem yang akan dibangun menggunakan algoritma SD-Dijkstra untuk menentukan rute terpendek. Pengguna terlebih dahulu memasukkan data berupa node, jarak, dan keterangan. Kemudian menentukan titik mana yang menjadi sumber dan tujuan keberangkatan. Kemudian sistem akan menentukan jalur terpendek menggunakan algoritma SD-Dijkstra. Kemudian hasilnya akan ditentukan berupa rute terpendek dan running time program. Untuk use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Gambar di samping menunjukkan bagaimana interaksi antara aktor dengan sistem dalam use case diagram. Activity diagram. Activity diagram yaitu diagram yang menggambarkan aktivitas dari sebuah sistem. Pertama sekali, user akan memasukkan node asal dan node tujuan. Lalu sistem akan memproses data untuk menentukan rute terpendek dengan algoritma SD-Dijkstra lalu menampilkan hasilnya.
Gambar di samping menunjukkan aktivitas dari sistem yang akan dibangun, di mana pertama kali sistem akan menerima input dari user yang merupakan node awal dan node akhir. Kemudian sistem akan melakukan perhitungan jarak terpendek dengan menggunakan algoritma SDJXtra. Setelah hasilnya didapatkan berupa jarak terpendek, maka sistem hasilnya. Untuk sequence diagram, merupakan suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek. Proses pencarian rute terpendek yang berlangsung pada sistem dapat digambarkan seperti pada sequence diagram. Ini flowchart system. Setelah melakukan analisis dan pemodelan terhadap sistem, maka tahapan selanjutnya adalah membuat flowchart system. Flowchart ini akan menggambarkan cara kerja sistem dalam menentukan jarak terpendek dengan algoritma SDJXtra, seperti pada gambar di samping. Yang pertama ada start, yaitu mulai dulu, menuju ke input titik sumber, dinas kebersihan atau kontainer atau TPA, menuju ke input titik tujuan, selanjutnya menuju ke pencarian rute terpendek dengan SDJXtra, dilanjut output rute terpendek, sampai selesai. Pertama sekali, program dijalankan user akan diminta untuk memasukkan input berupa node awal dan node akhir. Kemudian sistem akan melakukan perhitungan untuk menentukan rute terpendek dengan menggunakan algoritma SDJXtra. Setelah ditemukan hasilnya, maka sistem akan menampilkan output berupa rute terpendek dari node awal menuju node akhir. Kemudian program akan berhenti. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.